Berikutnya saya mengundang pasangan calon 3 dan pasangan calon 1. Silakan untuk saling berdebat dan bertanya. Bapak silakan, pasangan calon 1 kembali. Silakan maju kembali. Baik, dan juga 3 silakan untuk maju kembali Bapak. Ya, baik. Dan mohon juga didengarkan tadi pembagian waktu yang saya berikan, karena memang tadi sesuai dengan jatah dari masing-masing untuk baik itu menjawab ataupun juga untuk bertanya. Saya akan mulai dengan sesi ini, pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Silakan Bapak. Makasih, pertanyaan saya singkat. Mohon izin untuk orang tua saya, Pak Lukman. Ada pegawai kita di rumah sakit jantung yang sekarang data kepegawaiannya belum, mereka tenaga nakes yang belum diakui. Begitu juga Pak Laudeida. Kemarin ada data kita, anak nakes kita P3K di Muna hilang. Mereka adalah nakes. Kebetulan saja dari mantan wakil gubernur dan orang dari Muna. Langkah apa yang harus kita ambil Pak? Menyelesaikan. Mereka adalah bagian dari masyarakat kita yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kelak jadi gubernur, wakil gubernur, silakan. Baik, sudah cukup Bapak, tidak akan menambahkan. Ya, silakan langsung saja. Terima kasih Mbak. Pak Ruksamin, Bapak sebagai Bupati, tentunya sudah tahu dan paham persis tentang mekanisme pengangkatan pegawai honorer sampai ke P3K. Regulasi dalam Undang-Undang Kepegawaian ada 2 unsur ASN. Yang pertama, ASN yang punya NIP yang berdasarkan Undang-Undang BKN yang sudah berjalan sampai saat ini. Yang kedua, program P3K, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Aslinya masalah di Rumah Sakit Batramas, ini terus terang kebijakan mantan gubernur kita, Pak Jalimas, yang luar biasa kita support, namun kesalahan regulasi. Mengapa regulasinya salah? Karena untuk mengangkat pegawai honorer baru yang belum dituntaskan, pegawai kontrak honorer yang masih ada di Pemda Provinsi, maka belum bisa kita mengangkat, apalagi untuk membayarkan dengan anggaran gaji. Sehingga kendala masalah apa yang kita lakukan kalau kita terpilih Lukman Abu Nawas dan Laude, itu masalah pertama yang kita selesaikan. Kita sesuaikan regulasi dan kita bayarkan honor sesuai ketentuan yang berlaku menurut aturan BKN dan Menpan RB. Terima kasih. Baik. Silakan ditanggapi Bapak, 1,5 menit waktunya. Terima kasih. Inilah perlunya keselarasan. Sekali lagi, selaras. Pengalaman saya jadi bupati, 2018 menerima pegawai. Kebetulan ada 1 orang pegawai saya yang kemudian sudah dinyatakan lolos tapi tidak diakui di BAKN. Apa yang saya lakukan? Saya perintahkan PKD-nya, kawal ini barang. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin, baru 3 minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah datang SK-nya tanpa mengeluarkan uang sesen pun, tanpa mengeluarkan uang walaupun itu untuk meterai. Artinya apa? Mereka itu adalah bagian daripada masyarakat kita. Bukan hanya yang akan memilih kita, tetapi mereka juga mendapat perlindungan. Negara harus hadir. Harapan kami, siapapun gubernurnya, mereka jangan diterlantarkan. Mereka harus diberi kepastian. Mereka harus diberi kepastian bahwa mereka akan diurus. Jangan biarkan mereka mengurus diri, tapi harus ada pemerintah, paling tidak Badan Kepegawaian, yang harus mengambil alih bagian, karena pemerintahan itu adalah tidak terpisah dari pusat. Kita akan berkoordinasi. Mungkin ada aturan yang kita lupakan, mungkin ada aturan yang terlewatkan, atau mungkin ada hal yang belum kita penuhi. Pemerintah harus hadir. Ruksamin kalau dipercayakan, maka ini harus kita lakukan paling ke depan. Makasih. Baik, terima kasih jawabannya. Tanggapannya terakhir dari paslon nomor urut 3, 1,5 menit. Ya, gini, soal penerimaan P3K maupun ASN, CPNS, itu ada aturan yang tambahan, dan saya terlibat secara langsung dalam pembuatan aturan itu pada saat saya menjadi pimpinan ombudsman, yaitu masa sangga. Ketika dia tidak tercover dalam sebuah proses,
maka diberi masa sangga, kalau saya tidak salah 1 minggu. Ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak ada komplain. Tapi yang lebih mendasar adalah ke depan kita akan melakukan pengawasan dalam proses penerimaan CPNS dan P3K. Khusus untuk tenaga perawat, bidan, termasuk tenaga di rumah sakit yang masih tersisa belum diangkat fungsional, maka semuanya akan diupayakan untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Itu yang pertama. Kemudian kepada mereka juga itu akan diberikan fasilitas-fasilitas kesejahteraan tambahan, sehingga kami memastikan mereka tidak akan terhalangi nasibnya untuk jadi pegawai. Bahkan pada saat yang sama kami akan memprogramkan tambahan untuk kesejahteraan mereka ke depan. Begitu bos. Jadi jangan ragu pada kami. Saya adalah pengawas pelayanan publik selama 5 tahun, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi saya tahu soal ini, ya. Masih ada waktu tersisa, 5 detik terakhir. Ada yang mau dimanfaatkan, Bapak? Baik, cukup. Ini merupakan tanggapan terakhir.